faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini berkaitan dengan orang yang memiliki uzur syar'i tidak berpuasa. Ada dua uzur syar'i yang disebutkan pada penggalan ayat ini. Yang pertama sakit, lalu yang kedua safar. Ya. Faman kana minkum, siapa di antara kalian hina syuhudihi, saat berada di bulan Ramadan, ya, maridhan, sedang sakit, au ala safar, atau melakukan safar, ya, sedang dalam perjalanan, ai musafiran safaral qasr. Ini safarnya itu adalah safar yang membolehkan dia qasar, safar yang jauh maksudnya, ya, bukan safar dekat, safar yang membolehkan qasar. Wa ajhadahu shaum, lalu dia payah, ya, dia kepayahan untuk berpuasa fil halaini, pada dua keadaan tersebut, ini sakit atau safar. Fa'aftara, lalu dia berbuka, dia tidak berpuasa maksudnya. Fa'iddatun, maka dia berwajib mengganti, ya, puasanya. Atau fa'alaihi iddatun ma'aftar, dia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang dia itu tidak berpuasa tadi. Min ayyamin ukhar, ya, di hari yang lain. Yasumuha badlah, dia berpuasa mengganti hari yang dia tinggalkan. Misalnya di bulan Ramadan dia sakit 3 hari misalnya, yang sakitnya itu menyulitkan dia berpuasa, maka nanti setelah Ramadan dia juga menggantinya 3 hari. Ya. Namun ada kriteria sakit yang perlu kita pahami di sini, ya. Jadi ada kriterianya, ada persyaratan. Sakit apa yang dimaksud? Yang pertama, sakit itu memang sakit yang membuat dia khawatir akan bertambah parah atau pulihnya menjadi lambat. Jadi misalnya ketika dia sakit itu dia harus mengkonsumsi obat tertentu di waktu yang tertentu, yang waktunya itu bisa saja pada saat siang hari, ya. Misalnya 3 kali sehari misalnya dia harus diberikan obat tertentu. Yang kalau itu tidak sesuai jadwalnya, maka bisa membuat sembuhnya itu lambat atau malah lebih memperparah penyakitnya. Maka yang bersangkutan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Atau, ya, dia menderita sakit yang sakitnya itu menimbulkan masyaqqah, ya, menimbulkan kesulitan. Jadi bukan sakit biasa, ya. Misalnya kita sedang mengiris sayur, mengiris bawang misalnya, lalu jari kita terkena, ya, bukan sakit yang begitu, ya. Itu bukan sakit yang menyulitkan kita berpuasa. Atau misalnya jalan kesandung batu misalnya, ya, lalu kakinya sakit gitu, ya. Bukan sakit yang begitu. Itu tidak termasuk sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya, dalam mazhab Syafi'i. Bahkan jika dia khawatir, ya, berpuasa itu akan menimbulkan kebinasaan, malah bukan hanya boleh tidak berpuasa, tapi malah wajib. Dia wajib tidak berpuasa, ya. Jadi kalau kondisinya memang kalau dia berpuasa menimbulkan doror, ya, bagi yang bersangkutan. Itu kriteria sakit, ya. Nah, kemudian kita lihat kriteria safarnya, kan ada 2 tadi, sakit maridhon au ala safar. Ini kita ambil berdasarkan penjelasan dalam mazhab Syafi'i, ya, biar lebih mudah kita pahami. Nanti kalau membaca di literatur yang lain bisa jadi penjelasannya agak berbeda, ya, tapi kita fokus penjelasan berdasarkan mazhab Syafi'i. Nah, kriteria safar dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Yang pertama, safar itu memang safar yang jauh, atau istilahnya tadi safar qasr,
safar yang membolehkan orang mengqashar sholat. Ya. Berapa jauhnya? Itu kalau dikonversi dalam istilah kita sekarang, satuan jarak kita itu di atas 85 km. Ya, 85 km ke atas. Itu dianggap sebagai safar qashar. Kalau kurang dari itu belum dianggap safar qashar. Sini ke Unaha itu sampai belum ya? Belum ya? Belum ya? Nah, belum. Rate-rate mungkin ya. Ya. Jadi kalau masih sampai Unaha belum. Kecuali kalau Unahanya masih masuk lagi ke dalam. Ya. Jadi 85 km. Kemudian safar yang dibolehkan itu ya bukan safar maksiat ya. Jadi safar yang memang mubah, bukan safar maksiat. Misalnya safar maksiat itu gimana ya? Memang tujuannya bermaksiat. Jadi harus dibedakan antara ada safar yang tujuannya maksiat, ada safar yang bukan maksiat tetapi dalam perjalanan ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah, safar maksiat itu memang tujuan awalnya bermaksiat. Misalnya dia mau ikut apa ya? Ada pertandingan sabung ayam di Kolaka sana. Memang niatnya untuk maksiat, judi. Ya. Maka ini tidak termasuk yang diberikan rukhsah. Mengapa? Karena dalam mazhab Syafi'i rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Meskipun perjalanannya payah, kalau tujuannya maksiat tidak diberi rukhsah, tidak diberi keringanan. Nah, tidak berpuasa itu termasuk rukhsah. Jadi bukan maksiat. Nah, yang termasuk bukan maksiat itu ya misalnya ada perjalanan yang sifatnya wajib, yang sunnah, termasuk yang mubah. Sepanjang bukan maksiat ya. Jadi yang wajib itu misalnya orang tua kita sakit ya. Kita diminta untuk datang, kita wajib memenuhi. Atau yang sunnah misalnya kita berziarah ke mana ya, ke keluarga yang ada di luar kota sana. Kalau yang mubah saja misalnya jalan-jalan lah ya, jalan-jalan rekreasi, mau berwisata ke satu tempat, nah itu hukum asalnya mubah saja. Nah itu perjalanan yang boleh mendapatkan rukhsah ya. Tapi catatan terakhir ini kadang tidak diketahui orang yang terakhir ini ya. Rukhsah safar untuk boleh tidak berpuasa itu dalam mazhab Syafi'i itu memang telah dimulai sebelum mulainya puasa, sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kalau ada orang safar misalnya jam 8 pagi itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya. Bagaimana kalau dalam perjalanan dia kepayahan misalnya ya, karena misalnya dia mabuk darat ya, kesulitan perjalanan 3-4 jam perjalanan darat bikin dia mabuk. Nah itu lain pembahasan ya. Jadi kalaupun dia tidak berpuasa nantinya karena kepayahan, maka itu berarti tidak puasanya karena kepayahannya, karena doror atau karena kondisi yang menyulitkan, bukan karena safarnya ya. Bisa dibedakan ya. Nah yang dimaksud rukhsah safar di sini hatta orang itu tidak kepayahan, dia diberi keringanan. Misalnya begini, misalnya ada orang mau pulang ke mana ya, ke Buton misalnya, atau ke Makassar, naik kapal. Dia naik kapal. Naik kapal itu berapa lama ke Makassar dari sini? 1 malam lebih ya. 1 malam lebih. Jadi kalau dia berangkat misalnya jam 12 siang, dia sampai kapan? Dia sampai ke Makassar. Malamnya kan, malam pertama dia nginep di ini dah. Malam kemudian dia tiba lagi besoknya. Dah. Besoknya jam siang-siang lah misalnya atau sore. Maka pada hari pertama dia berangkat, karena dia berangkatnya itu jam 12, dia belum dapat rukhsah. Karena berangkatnya setelah
setelah subuh. Ya. Dia tidak dapat rukhsah di hari pertama. Nanti pada hari kedua, puasa kedua, nah dia dapat rukhsah karena sedang dalam perjalanan. Dia kan sahurnya di kapal. Ya, dia baru tiba siang. Berarti malam itu dia masih dalam perjalanan. Nah, hari kedua itu dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kemudian ketentuan tentang qadha, ya, tentang qadha puasa ini juga perlu kita pahami, ya. Jadi dua kondisi tadi, sakit dan safar, ini membolehkan orang tidak berpuasa dengan syarat-syaratnya tadi. Tetapi kalau dia tidak puasa, maka dia wajib mengganti. Andai pun dia puasa tidak mengapa, kalau memang dia kuat, dia sedang sakit, dia kuat puasa, ya silakan, tidak mengapa. Kalau dia dalam safar kuat puasa, apalagi safarnya tidak berat, dia naik kapal, apalagi kapalnya cuaca baik, ya, apalagi dia naik kelas 1 misalnya atau VIP, ya, santai, tidak sulit dia berpuasa, ya. Maka kalau dia mau puasa lebih baik lagi karena tidak berat. Tapi kalau dia tidak puasa, maka dia wajib menggantinya. Itu yang tadi yang disebut fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia mengganti. Nah, dia mengqadha.